Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Riani Mutianisha. Saya dari kelas PPB 2B. Di sini saya akan melakukan praktik persiapan media tanam tanaman kangkung. Bahan yang diperlukan yaitu ada tanah yang sudah digemburkan, lalu ada pupuk kandang. Pupuk kandang ini terdiri dari pupuk kandang kotoran ayam dan kambing. Setelah itu ada polybag, ada 6 buah polybag ukuran 20, lalu ada cangkul dan sekop. Untuk langkah yang pertama yaitu kita akan membuat media tanam. Untuk media tanam tanahnya saja, itu siapkan 1 buah polybag, lalu isi polybag tersebut dengan media tanam tanah saja. Inilah 3 buah polybag yang telah diisi rata oleh media tanam tanah saja. Disisakan 5 cm dan tidak selalu diisi penuh polybagnya. Nah teman-teman, sekarang kita akan membuat media tanam yang kedua, yaitu dengan campuran pupuk kandang dan tanah dengan perbandingan 1:1. Saya dalam melakukan praktikum ini menggunakan takaran ember kecil. Jika 1 ember tanah kecil, maka pupuknya juga 1 ember kecil. Nah ini sudah saya siapkan 3 ember kecil pupuk kandang, lalu kita campurkan dengan tanah 3 ember. Nah, dalam penyiapan media tanam yang kedua, yaitu kita akan menggunakan media pupuk
pupuk kandang dan tanah. Nah, ini merupakan media tanah dan pupuk kandang yang telah dicampur dengan rata dengan perbandingan 1:1. Jika 1 ember tanah maka berbanding dengan 1 ember pupuk kandang. Nah, ini yang telah saya ratakan dan campur dengan benar ya. Nah, setelah dengan tercampur rata, maka kita masukkan media tersebut ke dalam polybag. Isi sampingkan dengan sampai penuh sisa 5 cm dari atas permukaan polybag. Dan ini merupakan media tanam yang sudah diisi dengan media tanam tanah dan pupuk kandang 1:1. Dan ini adalah hasilnya. Teman-teman, yang selanjutnya setelah kita menyiapkan 6 buah polybag yang diisi oleh masing-masing 3 polybag media tanam tanah dan 3 polybag dalam media tanam tanah dan pupuk kandang 1:1, yang selanjutnya yaitu kita akan melakukan pelabelan tersebut untuk memberikan identitas dari polybag tersebut. Nah, untuk 3 polybag ini merupakan polybag yang berisikan media tanam tanah dan pupuk kandang, sedangkan 3 polybag yang di belakang ini merupakan polybag yang diisi oleh media tanam tanah saja. Nah, untuk cara pelabelannya itu sendiri yaitu yang pertama kita sudah siapkan label yang sudah diisi nama F1. F1 itu untuk polybag media tanam yang ke-1. Nah, caranya yaitu dengan kita rekatkan menggunakan selotip. Ini kita rekatkan ke polybagnya. Dilakukan berulang kali hingga semua polybagnya itu diisi dengan semua label hingga 6 kali. Setelah semua media diisi dengan media tanam lalu menggunakan juga pelabelan, nah selanjutnya itu kita akan melakukan persiapan penanaman benih. Namun penanaman benih tersebut dilakukan ketika sudah melalui proses dari pendiaman dulu media tanam. Mungkin itu yang cukup saya sampaikan dalam proses media tanam ini.
Semoga dapat bermanfaat. Untuk yang selanjutnya itu akan melakukan persiapan penanaman. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, untuk saat ini Riani akan melakukan proses penanaman kangkung. Nah, untuk bahan yang dibutuhkan dalam proses penanaman benih kangkung yaitu terutama yang paling utama itu adalah benih kangkung Bangkok merek cap panah merah LP1. Nah, sebelumnya Riani udah memisahkan benih yang telah disortir dan jauh dari benih yang pecah. Nah, untuk proses penanaman itu sendiri terdapat ada 6 buah polybag. Nah, untuk polybag F1 sampai F3 untuk media tanamnya saja kita menanam satu polybagnya 3 sampai 4 benih kangkung. Nah, untuk polybag F4 sampai F6 itu media tanam tanah dan campuran pupuk kandang 1:1 sama ditanami juga dengan benih kangkung Bangkok LP1 cap panah merah. Nah, untuk proses penanamannya seperti ini. Melakukan proses penanaman, maka yang selanjutnya yaitu proses penyiraman. Nah, untuk penyiraman pada proses awal pertama penanaman benih kangkung jangan terlalu basah karena akan mengakibatkan busuknya benih di dalam tanah. Jadi proses penyiraman itu hanya bukan terlalu basah ya, jadi cukup saja gitu, tidak terlalu basah ataupun tidak terlalu kering. Nah, caranya seperti ini. Nah, setelah semua beres, setelah melakukan proses penanaman dan penyiraman, nah untuk yang selanjutnya yaitu kita amati selama perkembangannya 1 minggu. Nah, setelah usia 1 minggu, maka yang selanjutnya itu adalah proses pemberian pupuk urea. Nah, untuk itu nanti kita tunggu selama 1 minggu ya untuk proses pengamatannya. Nah, untuk kali ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Riani Nitianisha dari kelas TPB 2B Pemerintahan Bogor. Sudah tidak terasa, sudah 7 hari setelah melakukan penanaman pada tanaman kangkung. Nah, setelah 7 hari tersebut, maka harus dilakukan kegiatan pemupukan oleh pupuk urea. Nah, kegiatan pemupukan tersebut dilakukan pada hari ke-7 maupun ke hari ke-14. Nah, untuk proses pemupukan itu tersendiri memerlukan bahan yang terdiri dari ada 500 ml air, ada 1 sendok pupuk KCl. Nah, untuk proses pemupukannya itu sendiri, yang pertama pupuk urea ini dilarutkan pada 500 mg air. Nah, pertama kita larutkan dulu sedikit. Sangat mudah larut ke dalam air. Setelah larut, maka campurkan semua pupuk yang sudah larut ini ke dalam 500 ml air atau setengah liter air.
Nah, ini dia pupuk urea yang telah tercampur dengan rata. Nah, selanjutnya tinggal diaplikasikan ke media tanam yang berisi tanaman kangkung setelah berumur 7 hari. Nah, untuk proses pemupukannya yaitu ambil 150 mg air ini yang telah berisi urea, lalu kita taburkan merata ke permukaan tanah yang telah ditumbuhi oleh tanaman kangkung. Nah, pupuk urea ini berfungsi sebagai pupuk yang berisi berbagai nitrogen yang berfungsi untuk mempermudah proses pertumbuhan dan perkembangan pada kangkung. Nah, ini dia proses pemupukan pupuk urea pada tanaman kangkung sudah dilaksanakan. Nah, nanti ketika umurnya sudah 14 hari, maka kita akan melakukan kembali pemupukan urea pada tanaman kangkung tersebut. Nah, nanti bisa kita amati sendiri bagaimana pertumbuhan kangkung selama 14 hari dan apakah kangkung itu mati ataupun dapat bertahan dengan jangka waktu yang lama. Saya akan melakukan kegiatan pengukuran mengenai tanaman kangkung yang telah saya tanam selama 25 hari. Nah, ini merupakan tanaman kangkung yang telah saya tanam selama jangka waktu 25 hari. Nah, bisa kita lihat semua ya bahwa di sini tanaman kangkung itu tersebut udah tumbuh dari segi panjangnya, lalu ukuran daunnya, jumlah daunnya, serta media tanamnya juga masih terjaga dengan baik. Nah, pada kegiatan hari ini kita akan melakukan proses pengukuran. Proses pengukuran tersebut bertujuan agar kita mengetahui pada hari ke-25 itu apa saja sih kangkung perkembangannya sudah sampai mana, apakah pertumbuhannya itu berjalan dengan sempurna atau tidak. Nah, untuk cara pengukurannya kita bisa lihat ya bahwa pengukurannya itu ini ada penggaris. Nah, kita simpan di dasar permukaan tanah. Kita ukur panjang dari batang kangkung tersebut. Nah, ini adalah contoh untuk pengukurannya ya, teman-teman. Nah, ini untuk kangkung ini panjangnya adalah 14 cm. Nah, 14 cm itu dari mana? Kita itu pengukurannya dari permukaan tanah hingga ujung pangkal batang dari kangkung tersebut. Nah, selain itu juga kita bisa melakukan pengukuran untuk diameter daun kangkung. Nah, seperti ini ya pengukurannya. Kita ukur panjang dari daun kangkung. Nah, panjangnya ada 4,5 sampai 5 cm. Nah, untuk diameternya 0 sampai 1 cm. Nah, bisa kita simpulkan bahwa pada hari ke-25 itu tanaman kangkung sudah tumbuh dengan sempurna, di mana sudah terdapat akar yang kokoh, lalu pertumbuhan batang dan daunnya juga sempurna. Nah, untuk mendapatkan pertumbuhan kangkung yang sempurna itu kita harus apa sih? Nah, yang pertama kita itu harus selalu menjaga media tanam kangkung agar selalu terhindar dari gulma, penyakit ataupun hama. Nah, caranya gimana? Nah, pada hari ke-7 lalu hari ke-14 ataupun hari selanjutnya, maka kita harus melakukan pemupukan. Nah, pemupukan itu bertujuan agar menjaga kandungan unsur hara yang ada di dalam tanah, sehingga tanaman kangkung menjadi pertumbuhannya optimal dan subur. Nah, selain itu juga kita harus melakukan kegiatan penyiraman. Satu hari itu kita bisa melakukan penyiraman 2 kali, yaitu pada pagi dan sore hari, sehingga tanaman kangkung selalu terjaga kelembabannya di dalam tanah dan bisa tumbuh dengan sempurna. Nah, untuk cahaya matahari kita juga harus selalu memposisikan tanaman kangkung itu terkena cahaya matahari yang cukup, sehingga tidak terlalu kering ataupun tidak terlalu lembab,
sehingga tanaman kangkung bisa tumbuh dengan optimal. Nah, untuk itu, maka kita harus selalu memperhatikan setiap harinya atau setiap minggunya perkembangan kangkung tersebut. Bila ada gulma atau penyakit, maka kita harus selalu melakukan tindakan seperti kita mencabut gulma tersebut. Lalu jangan pernah membiarkan hama itu bisa menyerang tanaman kangkung lagi. Nah, untuk itu sekian video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga kita bisa bertemu lagi pada video-video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.